Ketemu lagi dengan saya. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga kabarnya sangat baik ya, selalu bahagia ya. Kali ini kita akan membahas tentang Net 89 ya, yang sangat unik sekali ya. Ada somasi pada seseorang ya, di salah satu aplikasi. Orang itu menyampaikan unek-uneknya gitu ya, menyampaikan aspirasinya, dibalas dengan somasi oleh Net 89 ya. Gimana kisahnya? Sebelum kami lanjut, jika kalian belum subscribe, silahkan subscribe dan bunyikan tanda lonceng untuk mendapatkan update terbaru video dari kami. Subscribe ini adalah gratis, walaupun gratis Anda akan mendapatkan manfaat yang sangat luar biasa sekali dari channel ini ya. Kita lanjut ya. Ini saya temukan di salah satu di Facebook ya, di Facebook komunitas trader ya. Di sini ada penjelasan. Oh, jadi selama ini SMI hanya jual e-book ya, dan tidak menjual produk investasi. Terus yang nipu itu leader atau SMI, atau ini cara liciknya SMI untuk cuci tangan. Gila sih, permainannya korban malah jadi tersangka, dan tersangkakan yang seolah-olah jadi korban. Tapi kalau e-booknya kok nggak dapat file e-booknya, malah diminta deposit ya. Tolong penjelasannya, apakah bukti-buktinya masih kurang gitu ya. Ini ada salah satu orang ya yang telah mengupload ya di Facebook, di komunitas trader, tentang salah satu orang yang menyampaikan aspirasi tentang Net 89, maka justru ditanggapi dengan somasi ya. Kita coba lihat somasinya ya. Ini adalah somasi yang ditujukan kepada Yul Kaidir Damanik ya. Ini memang kalau kita lihat tidak jelas ya pembuatan tanggalnya ya, kapan dibuat gitu ya. Kita coba akan lebih detailkan, kita akan potong ya untuk kita bacakan daripada somasi yang ditujukan oleh Yul Kaidir Damanik oleh Net 89 ya, kuasa hukum daripada Net 89 ya. Mari kita baca bersama-sama ya. Yang terhormat Saudara Yul Kaidir Damanik di tempat, dengan hormat bertindak untuk dan atas nama klien kami PT Simbiotik Multi Talenta Indonesia atau disingkat Net 89 kurung buka ya dan kurung tutup, berdasarkan keputusan direksi nomor 002/10/2019 tertanggal 31 Oktober 2019 tentang pengangkatan penasihat hukum dan atau kuasa hukum tetap PT Simbiotik Multi Talenta Indonesia. Kami yang bertanda tangan di bawah ini dengan ini menyampaikan hal sebagai berikut. Pertama, bahwa berdasarkan informasi dan data dari klien kami, diketahui ada satu grup aplikasi WhatsApp bernama Naruto ya. Di sini jelaskan berarti ini grupnya adalah aplikasi di WhatsApp. Grupnya namanya Naruto, di mana saudara Yul Kaidir Damanik adalah salah satu anggota dalam grup tersebut ya. Jadi Yul Kaidir Damanik ini salah satu grup ya, salah satu peserta yang ada dalam grup Naruto tersebut ya. Kedua, bahwa di dalam grup tersebut saudara ada memposting sebuah surat yang berisi penghinaan dan ujaran kebencian terhadap PT Simbiotik Multi Talenta Indonesia, serta telah merusak nama baik dari klien kami, yaitu menyatakan perusahaan kami sebagai investasi bodong Net 89 ya. Jadi yang dibahas adalah tentang investasi bodong Net 89 ya, yang digugat itu ya. Ketiga, bahwa perlu kami sampaikan kepada saudara, klien kami adalah perusahaan penjualan langsung murni yang hanya menjual produk berupa e-book dan software EA Creator, serta menjalankan usahanya sesuai dengan ketentuan pada Memberdak nomor 70 tahun 2019.
serta tidak menjual produk investasi dan software robot investasi ya. Dia itu menjelaskan bahwa apa yang dituduhkan oleh Zulkaidir Abdamanik tentang investasi bodong Net89 itu nggak benar gitu ya. Yang benar adalah menjual produk berupa e-book dan software EA Creator. EA Creator itu robot trading ya guys ya. Dan tidak menjual produk investasi atau software robot investasi gitu ya. Kita lanjut ya. Keempat, namun saudara tanpa memiliki dasar hukum yang kuat telah membuat tulisan dan memberikan pendapat kalau Net89 adalah perusahaan investasi bodong. Padahal perusahaan klien kami, Net89 adalah bukan perusahaan pembiayaan ataupun investasi yang menghimpun dana dari masyarakatnya. Ini saya kurang paham, apakah ini penyampaian dari saya cek juga nggak tahu ya. Ini ditulis somasi ini ditujukan tanggal berapa itu kurang jelas gitu ya. Kalau memang sudah ada keputusan dari pihak OJK, SWI, Bapepti yang menyatakan investasi bodong, itu sebenarnya sudah ada dasar hukumnya, karena OJK ampun Bapepti sudah menyatakan bahwa Net89 adalah ilegal ya, bukan legal ya, ilegal gitu ya. Kalau di situ ada izin-izin, itu dia menyalahgunakan daripada izin tersebut. Kalau memang OJK Bapepti itu nggak benar, kenapa mereka tidak somasi ke Bapepti atau OJK ya. 5. Bahwa perbuatan saudara Zulkaidir Damanik tersebut di atas telah bertentangan dan melanggar hukum sesuai dengan ketentuan dalam pasal 27 ayat 3, pasal 45 ayat 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi, setiap orang dengan sengaja tanpa hak mendistribusikan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diakses informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik ya. Kita lanjut ya. Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat 3 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan atau denda paling banyak 750 juta ya. 6. Bahwa selain itu tindakan saudara Zulkaidir Damanik juga telah bertentangan dengan ketentuan dalam pasal 3110 ayat 1 dan 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi 1. Barang siapa yang menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama 9 bulan atau pidana denda paling banyak Rp4.500. 2. Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempatkan di muka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama 1 tahun 4 bulan atau pidana dengan denda paling banyak Rp4.500 ya. Ketujuh, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas dan guna menghindari kerugian yang lebih besar diderita oleh klien kami, maka dengan ini kami meminta kepada saudara Zulkaidir Damanik untuk menghapus postingan dalam grup Naruto tersebut dan membuat klarifikasi serta permohonan minta maaf secara tertulis kepada klien kami PT Simbiotik Multitalenta Indonesia atau Net89 serta membuat video permohonan maaf melalui media sosial, aplikasi WhatsApp, grup Naruto dan atau media promosi termasuk media online selambat-lambatnya 7 hari sejak tanggal surat ini dibuat ya. Jadi kalau kita lihat somasi ini memang belum jelas ya, somasinya ini sebenarnya tanggal berapa. Terus minta bahwa apa yang disampaikan oleh pihak
Kaidir Damanik itu adalah sebuah berita bohong, pencemaran nama baik dan sebagainya ya. Terus dia meminta pada pihak Kaidir Damanik atau Yul Kaidir Damanik itu untuk segera membuat pernyataan minta maaf selambat-lambatnya 7 hari sejak somasi ini diberikan ya. Jadi mereka itu kuasanya itu mengharapkan bahwa Yul itu segera minta maaf atas apa yang telah dilakukannya ya. Memang ini sebuah dilema ya, antara fakta yang dijual dengan kenyataan gitu ya. Memang kalau berdasarkan websitenya itu memang dia tidak mengadakan investasi sama sekali ya. Tapi kenyataan realnya memang Net89 melakukan sebuah investasi gitu ya. Hal ini bertetapan hukum apa yang telah disampaikan oleh OJK maupun pihak Bapepti gitu ya. Ini dasarnya sudah sangat kuat sekali gitu ya. Kalau memang somasi ini dikasihkan sebelum ditetapkan oleh OJK atau Bapepti gitu, itu memang harus kita melampirkan bukti-bukti yang sangat kuat sekali ya. Nah, kalau sudah ditetapkan oleh Bapepti, jadi nggak perlu kita menanggapi somasi semacam ini ya. Seharusnya yang disomasi adalah pihak OJK maupun Bapepti karena telah mengeluarkan status daripada Net89 itu adalah ilegal ya, bukan legal ya. Seandainya ada izin-izin yang legal itu adalah penyalahgunaan, karena memang kalau di website itu ya bener gitu ya. Nah, tapi kenyataan di lapangan kan dia trading ya, menghimpun dana masyarakat gitu ya. Kita lanjut dari ketakutan dari Yulmanik ya. Itu sangat takut sekali, akhirnya dia membuat sebuah video ya. Kita dengarkan videonya dan kita akan kupas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Saya yang bernama Yul Kaidir Damanik pada malam ini bertempat di kediaman rumah saya yang beralamat di Dusun 7 Desa Payabagas, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Serdang Medage, Provinsi Sumatera Utara. Memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada PT Simbiotik Multi Talenta Indonesia, yang mana terkait chattingan postingan saya di grup media sosial aplikasi WA Naruto tertanggal 4 Maret tahun 2022 pukul 24 WIB, di mana saya ada menyebutkan sebuah kalimat investasi bodong Net89. Saya perlu tegaskan kepada rekan-rekan di grup Naruto, berdasarkan penjelasan tertulis dari penasihat hukum dan kuasa hukum PT Simbiotik Multi Talenta Indonesia, yaitu Law Office IMR dan Asosiates, menjelaskan bahwa PT Simbiotik Multi Talenta Indonesia atau SMI adalah perusahaan penjualan langsung murni yang hanya menjual produk berupa e-book dan software EA Creator, dan tidak menjual produksi investasi dan software robot investasi. Demikianlah hal ini saya sampaikan. Atas perhatian seluruh pihak saya ucapkan terima kasih. Hormat saya Yul Kaidir Damanik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Kalau dilihat videonya yang diupload ini sekitar bulanan Maret ya 2022. Apakah benar sekitar bulan Maret ini atau tidak ya? Jadi kalau teman-teman tahu tentang somasi ini dan video ini, tolong kasih pemberitahuan ya di kolom komentar ya, karena saya mendapatkan informasi ini seperti itu gitu ya. Kalau memang ini benar somasi dan klarifikasi ini sudah ditetapkan oleh OJK maupun lewat SBI-nya ataupun
oleh Bapepti tentang kalau statusnya sudah ditetapkan Bapepti dan sedangkan ini kejadiannya sekitar Maret, itu sebuah kekonyolan ya guys ya. Berarti ada yang melakukan sesuatu yang pengancaman kalau menurut saya gitu ya. Kalau sudah jelas kejadiannya itu sekitar Maret ya, atau setidak-tidaknya sudah ditetapkannya oleh pihak pemerintah bahwa Net 89 adalah ilegal, bukan legal gitu ya. Memang perlu diketahui ya, setiap kali berurusan hukum itu terkadang kita takut gitu ya. Sebenarnya nggak perlu takut ya. Kalau kita punya dasar-dasar yang sangat kuat dan kita harus yakin. Terkadang sepanjang ini adalah sebuah gertakan ya, untuk membuat kita takut gitu ya, untuk bersuara, padahal itu sebuah kebenaran. Dan sedangkan apa yang ditulis di websitenya Net 89 itu kan tidak sesuai kenyataan gitu ya. Katanya dia menjual e-book gitu ya, tapi kenyataannya kan dia melakukan sebuah investasi gitu ya. Kalau memang dia benar-benar menjual e-book aja, otomatis Bapepti nggak akan turun, OJK juga nggak akan turun gitu ya. Tapi kenyataannya dia melakukan sebuah pengumpulan dana gitu ya, yang sekarang ini justru pihak-pihak member daripada Net 89 itu mengalami kerugian karena uangnya tidak bisa ditarik, bahkan sudah dikasih oleh alternatif 2 kemarin itu, yaitu WD All, tapi kenyataannya nggak kelar-kelar. Bahkan mungkin yang dapat video mungkin sangat kecil sekali, berapa persennya gitu ya, nggak sampai 2% atau 3%. Terus kedua dipindah ke kripto ya, Infinity Plus gitu ya, atau RIG gitu ya, mining gitu ya, mining daripada Ethereum. Padahal Ethereum sekarang ini kan sudah nggak bisa di mining ya guys ya. Untuk tahun-tahun ini bulan berapa tepatnya itu kan nggak bisa di mining gitu ya, mining seperti yang kemarin gitu pakai RIG itu nggak bisa gitu ya. Terus yang terbaru informasinya adalah dikembalikan 50% dari yang sudah diambil. Jadi kalau modalnya 1 juta Anda sudah dapat laba keuntungan itu 300, berarti tinggal 700 50% dari 700 berapa? Itu yang dikembalikan. Itu adalah update yang terbaru ya. Jadi intinya ini adalah member, orang yang gabung itu sangat dirugikan oleh Net 89 ya. Jadi teman-teman jangan takut dengan ancaman ya. Kalau ini sudah fix ya, Net 89 itu ilegal, bukan legal. Jadi kalau ada ancaman-ancaman semacam somasi semacam ini jangan takut gitu ya. Dasar hukumnya sudah sangat kuat sekali ya. Jangan Anda berpikir yang macam-macam aneh-aneh gitu ya, yang membuat Anda takut dan sebagainya, terus Anda lalu buru-buru minta maaf pada mereka. Jangan, justru yang minta maaf harusnya Net 89 gitu ya, karena telah tanda kutip melakukan sebuah kegiatan hukum yang merugikan masyarakat gitu ya. Menurut saya juga penipuan gitu ya, karena izinnya itu seperti itu, ternyata dalam prakteknya seperti itu. Terus apalagi janji-janjinya tidak bisa ditepati, katanya trading, tapi kenyataannya kalau trading kok uangnya di withdraw sulit, malah justru dirubah jadi kripto, kan aneh gitu ya. Itu aja informasi yang bisa saya sampaikan, dan Anda jangan takut untuk bersuara karena dasar hukumnya sudah sangat kuat sekali dari pemerintah bahwa Net 89 itu adalah ilegal, bukan legal. Anda jangan takut dengan ancaman somasi semacam ini ya. Terus bagi member-member yang sekarang ini posisinya masih menggantung, videonya belum jelas, lebih baik Anda klaim ke orang yang mengajak Anda ya, biar cepat cair ya. Kalau Anda nanti nunggu-nunggu waktu, itu nanti kasusnya seperti Fahrenheit, itu bahaya ya. Apalagi sekarang di DNA Pro ini para leader atau leadernya sudah mulai cuci tangan ya. Jadi Anda harus bergerak, minta pertanggungjawaban, minta dikembalikan oleh orang yang mengajak Anda biar cepat cair. Itu aja informasi yang bisa saya sampaikan, semoga bisa bermanfaat, dan silakan share ke teman-teman Anda, terutama teman-teman Anda yang jadi membernya Net 89 untuk berani bersuara,
berani bertindak agar uangnya cepat kembali. Dan Anda bisa juga share ke teman-teman yang lain atau grup-grup lain agar mereka semua tidak mengalami hal yang sama yang terjadi pada diri Anda, dan mereka melek akan hukum juga melek akan investasi. Dadah, semoga selalu sukses.